Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali pada pagi hari ini saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak kita baca, kita renungkan bersama pada saat ini terambil di dalam Markus 8 ayat yang ke-34. Dalam terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini membahas tema tentang totalitas menjadi pengikut Kristus. Banyak orang senang mengikut Yesus karena mujizatnya, karena berkatnya, atau kata-katanya yang menenangkan. Namun melalui bagian firman Tuhan ini, Yesus memberikan syarat dan ketentuan yang sangat tegas bagi siapa saja yang ingin menjadi pengikutnya. Ia tidak menawarkan jalan yang mudah atau penuh kenyamanan duniawi. Sebaliknya, ia menawarkan jalan salib. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Yesus menjabarkan 3 langkah radikal untuk menjadi murid yang sejati. Langkah yang pertama adalah menyangkal diri. Ini bukan berarti kita membenci diri sendiri, melainkan melepaskan hak kita untuk memerintah hidup kita sendiri. Menyangkal diri berarti tidak pada keinginan daging, ego, dan ambisi pribadi yang bertentangan dengan kehendak Allah, dan berkata ya pada rencananya. Pusat hidup kita bukan lagi aku, melainkan Kristus. Langkah yang kedua adalah memikul salib. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di zaman Romawi, seseorang yang memikul salib sedang berjalan menuju kematian. Memikul salib berarti kesiapan untuk menderita, ditolak atau kehilangan kenyamanan demi kesetiaan kepada Kristus. Ini adalah komitmen harian untuk menerima segala konsekuensi dari iman kita, apapun harganya. Langkah yang ketiga, mengikut aku. Sahabat-sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mengikut Yesus adalah sebuah tindakan aktif dan berkelanjutan. Kita tidak bisa mengikuti Yesus jika kita tetap diam di tempat atau berjalan menurut kemauan sendiri. Mengikut Yesus berarti meneladani karakternya, mentaati perintahnya, dan membiarkan Dia memimpin setiap langkah hidup kita. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, lewat bagian firman Tuhan pagi hari ini, ada beberapa poin penting yang dapat menjadi evaluasi hidup kita. Apakah kita sudah menjadi murid yang sejati? Evaluasi yang pertama, siapa yang menjadi tuan dalam hidupmu? Sahabat-sahabat yang terkasih, menyangkal diri berarti menurunkan diri kita dari tahta hati dan membiarkan Yesus bertahta. Dalam pengambilan keputusan sehari-hari, pekerjaan, keuangan, dan relasi kita, apakah kita lebih sering bertanya apa yang menguntungkan bagiku atau apa yang memuliakan Tuhanku? Evaluasi yang kedua, apakah aku menghindari salib? Saudara-saudaraku, banyak orang menginginkan kekristenan tanpa pengorbanan. Kita ingin mahkota tanpa salib. Apakah aku malu mengakui imanku di lingkungan yang memusuhi Tuhan? Apakah aku bersedia tetap jujur dan benar meskipun itu membuatku dikucilkan atau kehilangan keuntungan materi? Evaluasi yang ketiga, salib sebagai pilihan harian. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, memikul salib bukan terjadi sekali seumur hidup, tetapi setiap hari.
Ini adalah keputusan harian untuk tetap setia. Apa salib yang harus aku pikul hari ini? Mungkinkah itu adalah kesabaran menghadapi orang-orang yang sulit, pengampunan bagi orang yang bersalah, atau disiplin diri dalam melayani Tuhan? Evaluasi yang keempat adalah mengikut atau menuntun. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seringkali kita berdoa agar Tuhan mengikuti rencana kita, bukan kita yang mengikuti rencana Tuhan. Apakah aku sedang mengikuti jejak langkah Yesus? Ataukah aku sedang mencoba menuntun Yesus agar memenuhi segala keinginanku? Sudahkah kita benar-benar taat pada pimpinan Tuhan meskipun jalannya terasa sukar? Evaluasi yang kelima, kehilangan untuk mendapatkan. Para sahabat yang berbahagia, Yesus mengingatkan bahwa siapa yang kehilangan nyawanya karena Dia akan menyelamatkannya. Apa yang selama ini aku pertahankan dengan sangat kuat sehingga aku sulit mengikut Yesus dengan total? Apakah aku percaya bahwa apa yang Tuhan berikan jauh lebih berharga daripada apa yang aku lepaskan demi Dia? Menjadi murid Yesus adalah sebuah pilihan sukarela jika seseorang mau. Tetapi jika kita memilihnya, Tuhan menuntut seluruh hidup kita, bukan hanya sisa-sisanya. Karena itu, di balik penyangkalan diri dan salib itu, ada kehidupan sejati, kemuliaan dan sukacita kekal yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Biarlah firman Tuhan pagi hari menolong, memberkati, memotivasi kita untuk senantiasa dapat mengintrospeksi diri kita. Sudahkah kita menjadi pengikut Kristus yang sejati? Mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Lakukanlah yang terbaik. Tuhan ada bersama kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom, haleluya, amin.